Sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, kami dari kelompok 5 ingin membagikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi dalam perusahaan Apple Inc. Apple Inc., perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Cupertino, California, adalah salah satu perusahaan yang paling inovatif di dunia. Mereka merancang, memproduksi, dan menjual perangkat elektronik konsumen, perangkat lunak, dan layanan digital. Didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Whitney. Apple awalnya memproduksi komputer pribadi. Produk-produk awal seperti Apple II, Lisa, Macintosh memperkenalkan inovatif seperti antarmuka pengguna grafik GUI dan mouse yang menjadi terobosan besar pada masanya. Namun, Apple menghadapi berbagai tantangan serius sepanjang sejarahnya. Di antaranya yang pertama, ada konflik internal keluarnya Steve Jobs pada tahun 1985, yang kedua kehilangan pangsa pasar, dominasi PC Windows dan Intel di akhir 1980-an hingga 1990-an. Yang ketiga, krisis finansial, hampir bangkrut di akhir 1990-an karena kegagalan strategi dan inovasi. Yang keempat, kepemimpinan tidak stabil, arah bisnis tidak jelas, dan kehilangan identitas inovatif. Tahun 1997 jadi momen penting saat Apple membeli produk Ni XT yang dimiliki oleh Steve Jobs. Ini membuat Jobs kembali lagi ke Apple. Dia langsung mengubah banyak hal, mulai dari desain produk sampai bikin barang-barang baru yang hebat dan mengubah dunia. Teknologi seperti ini. Setelah itu, Apple Watch mengganti nama jadi Apple Inc. di tahun 2007 karena bisnisnya tidak hanya komputer saja. Mereka bikin produk lain seperti Apple Watch, AirPods, Apple Music, iCloud, dan Apple One. Jadi sekarang Apple lebih fokus ke layanan digital dan langganan. Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan Apple Inc. Apple memakai beberapa sistem komputer untuk membantu kerja di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah SAP ERP untuk mengatur keuangan, karyawan, dan barang yang dibeli ataupun dijual. Yang kedua, Salesforce CRM untuk mengatur hubungan pelanggan dan data penjualan. Yang ketiga, Workday HRMS mengatur data karyawan, mencari karyawan baru, dan gaji karyawan. Yang keempat, Apple Data Platform, sistem rahasia Apple untuk melihat data dan mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir adalah iCloud, tempat penyimpanan data internet agar bisa diakses dari mana saja. Cara kerja sistem Apple dan gimana sistem itu membantu penyelesaian masalah. Yang pertama, SAP ERP menggabungkan semua data dari berbagai bagian di perusahaan. Jadi, Apple bisa mengganti keputusan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, Salesforce CRM membantu Apple mengganti apa yang pelanggan mau dan membuat pelayanan menjadi lebih baik dengan analisis data. Yang ketiga, Workday HRMS membantu HR personalian jadi lebih mudah, mulai dari mencari karyawan sampai mengatur kinerja. Ini membuat kinerja lebih efisien. Yang keempat adalah Apple Data Platform, mengumpulkan data dan menganalisis semua data yang membantu Apple membuat strategi bisnis dan produk baru. Yang terakhir adalah iCloud, memberi tempat yang aman dan menyimpan data dan membuat data yang bisa diakses di mana saja. Ini membuat pelanggan makin setia. Selanjutnya, kelebihan integrasi sistem. Semua sistem di Apple saling terhubung, jadi informasi mudah diketahui dari satu bagian ke bagian lainnya. Yang berikutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Apple memakai data yang dianalisis dengan canggih, membuat mudah mengambil keputusan penting, jadi keputusannya lebih cepat. Yang berikutnya adalah fokus pada pengalaman pelanggan, di mana sistem CRM di iCloud membuat pelanggan makin puas dan setia. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada pihak ketiga, di mana Apple memakai sistem seperti SAP dan Salesforce. Jadi Apple sangat tergantung dengan perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu biaya implementasi tinggi, di mana membuat dan mengurus sistem informasi itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Selanjutnya pandangan pribadi, di mana Apple sukses besar memanfaatkan sistem informasi untuk tetap jadi yang terdepan di industri. Namun, untuk menghadapi masa depan, terutama di bidang AI, Apple perlu lebih fokus mengembangkan teknologi sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pihak yang lain.
Yang pertama ada arsitektur sistem informasi Apple, terdiri dari komponen inti seperti keuangan, penjualan, HR, analitik, Apple Data Platform, dan iCloud yang saling terhubung. Arsitektur ini bertujuan untuk integrasi data antar departemen, efisiensi operasional, dan akses data real-time untuk pengambilan keputusan. Kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Data dikumpulkan, diproses, dan digunakan untuk perangkat pengguna melalui platform Apple. Hasilnya adalah strategi yang relevan, produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan resiko bisnis yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ekosistem digital Apple. Produk Apple seperti iPhone, MacBook, Apple Watch, iPad terintegrasi dengan layanan digital seperti Apple Store, iCloud, Apple Music, menciptakan ekosistem terpadu yang dimana hasilnya adalah mengalami penggunaan yang mulus, loyalitas pelanggan yang meningkatkan, dan kolaborasi yang kuat antar produk dan layanan. Dan yang terakhir adalah efisiensi sistem informasi, di mana grafik menunjukkan dampak positif implementasi sistem informasi terhadap biaya operasional, waktu rekrutmen, dan retensi pelanggan, yang hasilnya biaya lebih rendah, rekrutmen lebih cepat, dan kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya yaitu proses pembangunan, pengembangan, dan juga maintenance sistem informasi di Apple Inc. Di Apple Inc, pengelolaan sistem informasi atau disingkat dengan SI adalah siklus yang kompleks dan juga terstruktur, di mana sangat penting untuk inovasi produk, efisiensi global, dan pengalaman pelanggan. Pendekatan mereka mencerminkan posisi Apple sebagai pemimpin teknologi. Yang pertama yaitu pembangunan sistem informasi, yaitu development atau implementation. Proses pembangunan SI di Apple dimulai dengan identifikasi kebutuhan strategis. Kebutuhan ini muncul dari dinamika pasar, tujuan bisnis atau tantangan operasional, dan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Yang kedua, pengembangan sistem informasi, assessment atau evolution. Pengembangan SI di Apple adalah proses berkelanjutan yang didorong oleh kebutuhan inovasi, ekspektasi bisnis, dan evolution teknologi. Yang ketiga adalah pemeliharaan sistem informasi maintenance. Pemeliharaan SI di Apple adalah aspek krusial untuk memastikan ketersediaan, keamanan, dan kinerja sistem yang optimal secara terus-menerus. Dan secara keseluruhan, pengelolaan SI di Apple adalah proses yang dinamis dan strategis. Ini memastikan operasional berjalan lancar, inovasi terus berkembang, dan mengalami pelanggan tetap terbaik, memungkinkan Apple untuk terus mendominasi pasar. Apple Inc. memanfaatkan sistem informasi atau SI secara efektif dan terintegrasi di seluruh operasional dan strategi perusahaan, mulai dari perencanaan produk hingga layanan pelanggan. Sistem ini mencakup penggunaan SAP ERP untuk manajemen rantai pasok global dan keuangan, Workday HRMS untuk manajemen sumber daya manusia, Apple Data Platform untuk analitik data dan pengambilan keputusan berbasis data, serta Salesforce CRM untuk manajemen hubungan pelanggan. Selain itu, SI juga mendukung ekosistem digital Apple melalui iCloud, App Store, dan Apple Music yang menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan terhubung, serta menyediakan dukungan pelanggan yang responsif. Integrasi ini memungkinkan Apple beroperasi secara global, membuat keputusan berdasarkan data, berinovasi, dan mempertahankan posisinya di pasar teknologi.